Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Sosok Ratu Sedunia menjadi viral akhir-akhir ini di jagat maya. Bahkan Ratu Sedunia ini mengaku kenal loh dengan John Kennedy. Kita juga kenal. Kenal? John Pantau tapi bukan John Kennedy ya Putri ya. Nah ini dia pemirsa kemunculan yang membuat publik kemudian membanding-bandingkan sosoknya dengan petinggi Sunda Empire yaitu Lord Rangga yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dalam video yang diunggah oleh akun media sosial @fakta.indo, Ratu Sedunia bercerita tentang asal-usulnya. Dia mengaku dapat mencairkan uang warisan di 17 negara termasuk di Indonesia. Bahkan dia menyebutkan warisan dari John F. Kennedy berupa berlian seberat 57 kg. Sosok wanita ini viral karena memiliki ciri khas saat dirinya muncul di video. Bahkan videonya pun dibanjiri beragam tanggapan netizen di platform media sosial. Dan hingga kini belum diketahui pasti siapa sosok Ratu Sedunia ini sesungguhnya. Waduh, ini harusnya bisa nih membantu perekonomian negara kita ya. 17 negara, ini kayaknya utang negara langsung lunas. Langsung lunas sejahtera nih rakyat kita nih. Ini harus bertemu nih dengan pemerintah gitu ya. Oke, untuk mengetahui sebenarnya fenomena Ratu Sedunia ini bagaimana Ratu Sejagat. Karena kan kalau yang udah-udah Ratu Dangdut udah, Ratu Ekstasi udah. Ini muncul baru Ratu Sejagat, Ratu Sedunia. Kita akan terhubung dan akan berdialog dengan narasumber kami yaitu Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Selamat pagi Ibu Devi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Devi. Ya, selamat pagi. Baik. Ya Bu Devi, jadi kita ini penasaran Ibu bagaimana kemudian selaku pengamat sosial melihat fenomena kemunculan Ratu Sejagat ini yang sempat membuat heboh di media sosial, Bu Devi. Ya, kalau berdasarkan catatan sejarah misalnya memang munculnya banyak tanda kutip pemimpin karismatik gitu ya, karena dia mampu membius massa sehingga punya banyak pengikut. Itu cukup masif memang setelah masa reformasi gitu ya. Itu kalau catatannya menurut para ahli sejarah dan sosial itu ada sekitar 47 kerajaan bahkan muncul setelah masa reformasi. Pertanyaannya kok selalu ada sih orang yang tanda kutip mengaku pemimpin dan kemudian memiliki pengikut. Pertama, masyarakat kita ini kan masyarakat hierarkis, di mana ada sekelompok orang yang menempati posisi tertentu yang kemudian mendapatkan perlakuan yang istimewa dan pengakuan yang lebih. Nah inilah kenapa akan selalu muncul orang-orang yang akan bertindak seakan-akan dia ada dalam puncak hierarki sosial. Karena memang dalam masyarakat hierarkis seperti masyarakat timur dalam hal ini Indonesia, orang akan selalu bermimpi, berharap untuk bisa ada dalam puncak hierarki sosial. Tapi dalam konteks barat misalnya jauh sekali penelitiannya lebih dari 60 tahun lalu menunjukkan bahwa hal-hal yang berbau-bau disebut dengan istilahnya pseudoscience atau kepercayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau era sekarang nyebutnya hoax, itu memang muncul ketika ada banyak orang yang sedang mengalami persoalan hidup sehingga mereka tidak lagi mampu berpikir dengan jernih dan melihat janji-janji palsu dari pemimpin-pemimpin karismatik tanda kutip tadi menjadi semacam obat penawar dari persoalan hidup yang mereka alami. Walaupun ada banyak orang yang mengatakan oh ini rata-rata pengikutnya adalah orang-orang tua misalnya atau dari kalangan menengah ke bawah misalnya. Faktanya ada banyak masyarakat kota dalam konteks catatan sejarah kita yang juga terpaku dan terpikat dengan janji-janji seperti ini. Sebut saja Kanjeng Dimas, belum lagi berbagai teori-teori konspirasi lain yang juga menyasar masyarakat kota. Nah, artinya salah satu benang merah yang sama adalah ketika
baik itu sang pemimpin karismatik yang promosikan jualannya tadi maupun pengikutnya, mereka rata-rata memiliki persoalan hidup. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kita semua, bahwa ketika ada teman, saudara yang mengalami persoalan hidup, maka mereka akan berpotensi untuk terjebak dalam bujuk rayu seperti ini. Baik, Mbak Devi, sebenarnya kan sosok yang mengaku-ngaku memiliki kekuasaan ini kan bukan baru pertama kali terjadi ya. Dulu kan kita ingat ya, ada Lord Rangga yang berujung pada laporan polisi. Kok kayaknya orang-orang tidak belajar begitu ya, atau sosok ini tidak belajar dari kasusnya Lord Rangga gitu, masih tetap mau melakukan padahal sudah tahu mungkin ancaman di depannya akan dilaporkan juga nih. Iya, Mbak, satu hal apalagi di era banjir informasi seperti di era digital sekarang, berita tentang bahwa ada seseorang yang dibekuk, ditangkap dan sebagainya itu akan segera tertutup. Dan bagi orang-orang yang kayak waktu itu ada namanya Agung Sejagat gitu kan, ternyata orang ini misalnya juga memang punya persoalan hidup, dia punya banyak hutang. Nah, dengan kemampuan psikologi massa yang dia miliki, komunikasi yang kuat yang dia mampu sebarkan, ini menjadi jalan keluar dia untuk bisa mendapatkan pendapatan untuk mengurangi atau menutupi hutang-hutangnya. Sedangkan dari para pengikutnya ini merasa bahwa jalan pintas untuk juga bisa menyelesaikan persoalan ini bisa mereka gantungkan kepada para pemimpin yang tadi bisa menghipnotis lewat kata-kata mereka. Baik, Mbak Devi, bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi video-video yang tengah viral ini, Mbak? Begitu, karena kan dari penjelasan Mbak Devi juga ternyata masih banyak masyarakat yang kemudian terbuai dengan janji-janji dari Ratu Sedunia ini. Ya, memang tadi catatannya lagi-lagi bukan hanya, mohon maaf, kita mungkin akan selalu mengklaim bahwa ini karena masyarakat kita kurang baca gitu ya, atau karena 6 dari 10 orang Indonesia misalnya maksimal lulusan SMP gitu. Bukan hanya itu, karena dalam catatan sejarah dunia, ketika orang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya dan mereka menginginkan perbaikan hidup, maka mereka tidak lagi mampu berpikir jernih. Kecenderungan manusia adalah selalu mencari jalan cepat untuk mengatasi persoalannya. Nah, ketika ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang selalu mampu menggunakan pendekatan simbol, kenapa satu benang merah yang sama antara satu raja atau satu ratu dengan yang lainnya? Lihat bagaimana mereka selalu menggunakan simbol pangkat, simbol sejarah dan sebagainya. Karena memang secara sosial masyarakat kita sangat terikat dengan tadi faktor hierarki tadi, bahwa ketika orang yang punya kuasa, orang yang posisinya paling tinggi di masyarakat itu dianggap sebagai tempat yang paling mungkin untuk bergantung untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Nah, pertemuan antara orang-orang yang sedang mengalami persoalan hidup dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan dan membaca betul tanda kutip ada pasar keyakinan-keyakinan ini, inilah yang akan selalu berpotensi kita lihat dan tidak akan pernah berakhir di masa-masa berikutnya. Bukan hanya berakhir pada sang ratu yang baru saja muncul lagi belakangan ini. Baik, Mbak Devi. Baik, terima kasih banyak informasinya Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.